Kematian Andri bukan hanya tragedi, ini adalah peringatan. Mustika penglaris milik Pak Joko telah mengambil tumbal barunya. Bisnisnya malah makin meledak. Ia membuka cabang di mana-mana, membangun pabrik kemasan bumbu instan, dan menjadi raja ketoprak dengan kekayaan yang tidak terhitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh, konco jagat. Di setiap sudut desa, selalu ada cerita yang tak pernah diucapkan dengan suara keras. Cerita tentang orang-orang yang ingin kaya. Bukan dengan kerja keras, tapi dengan jalan yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih gelap. Mereka menyebutnya pesugihan iblis, jalur yang menjanjikan harta dalam semalam, rumah megah tanpa keringat, dan kekayaan tanpa batas. Sebab setiap kekayaan yang datang terlalu mudah, selalu ada sesuatu yang ditukar. Bukan uang, bukan tenaga, tapi jiwa dan orang-orang yang mereka sayangi. Ini bukan soal cerita, tapi ini adalah Jagat Peteng. Kali ini, saya akan membawakan cerita dari Joko, seorang penjual ketoprak di salah satu pasar di daerah Jawa Timur. Sudah 10 tahun ia berjualan ketoprak. Gerobak kayunya yang reot dengan cat biru kusam yang mengupas, selalu mangkal di pojok pasar. Setiap hari, Joko berjualan dari sore hingga menjelang malam. Rasa ketoprak ini sebenarnya standar. Bumbu kacangnya juga halus, rasanya juga manis gurih. Serta porsinya ini lumayan banyak. Namun, di antara puluhan pedagang yang berjejer nih, gerobak Joko selalu yang paling sepi. Joko ini selalu duduk di kursi plastik di balik gerobak, sambil menunggu pembeli datang. Dan saat Joko ini lagi duduk, disapa oleh Mbak Suro. Mbak Suro ini adalah penjual kopi keliling. Sepi, Pak. Mungkin rezeki saya baru segini, Mbah. Joko ini sebenarnya tahu penyebab jualan sepi. Karena kemunculan warung-warung modern dengan branding yang lebih menarik. Hari demi hari, penghasilan ini terus merosot. Anak pertamanya, si Rina, udah masuk SMP dan butuh biaya lebih. Sedangkan istrinya, si Lastri, harus bekerja serabutan menjahit demi menutupi kekurangan. Malam itu, Joko menghitung hasil jualannya. Hanya 85.000, itu pun kotor. Setelah dipotong modal, ia hanya bawa pulang kurang lebih setengahnya. Rasa lelah terasa sia-sia. Beberapa hari kemudian, kondisi ini semakin memburuk. Hujan yang turun membuat pembeli nggak mau keluar rumah. Dan di sore hari, saat Joko mau nutup jualannya, ada pembeli seorang pria baru baya. Pria ini memakai kemeja batik lusuh dan pecinya itu miring. "Nak, mau satu ya, jangan pedas." "Nggih, Pak." Dengan penuh semangat, Joko ini langsung meracik bumbu ketopraknya. Dalam hati Joko ini bilang, "Alhamdulillah, akhirnya ada yang beli." Setelah itu, Joko ngasih sepiring ketoprak tanpa cabai ke pria paruh baya tersebut. "Laris, Nak." "Ya begini, Pak, susah sekarang." "Saya tahu warung di ujung sana. Dulu seperti kamu. Sekarang, yang beli sampai antri." "Gimana caranya, Pak?" "Ada jalur pintas, Nak. Bumbu kacang yang nggak bisa ditiru oleh siapapun, yaitu bumbu dari dunia lain." Mendengar itu, Joko ini langsung kaget bukan main. Ia tuh tahu maksudnya, yaitu pesugihan. Joko ini nggak percaya dengan pesugihan ataupun penglaris, dan sebisa mungkin untuk menghindari dari jalan saat ini. Tapi bayangan Rina yang murung karena nggak bisa ikut karya wisata, dan wajah istrinya yang semakin menua karena kelelahan, akhirnya menghantam benteng imannya. "Bapak siapa?" "Panggil saja Ki Cakra. Kalau kamu tekadnya udah bulat, temui saya. Alamatnya ada di balik label kecapmu." Setelah beres makan,
Ki Cakra langsung bayar ketopraknya si Joko dan langsung pergi. Tapi anehnya, Ki Cakra ini langsung hilang di balik kabut tipis dan juga rintik hujan tuh. Karena rasa penasaran, Joko ini langsung ngambil botol kecapnya. Dan di balik label yang robek, tertulis alamat dengan huruf kuno, seperti diukir dengan bara api. Dan di situ tertulis Gua Watu Ireng Jumat Kliwon. Saat itu, Joko langsung menutup jualannya dan bergegas pulang tuh. Dan sampainya di rumah, Joko langsung ngambil uang di laci gerobak dan ngasih ke Lastri. Hari itu, Joko hanya dapat 4 pelanggan. Setelah beberapa minggu, Jumat Kliwon pun tiba. Setelah berbohong kepada Lastri bahwa ia akan menjaga gerobak temannya, Joko ini naik ojek menuju kaki bukit yang dimaksud oleh Ki Cakra. Perjalanan itu menanjak dan terasa mencekam tuh. Dan setelah melewati beberapa bukit, akhirnya Joko sampai di Gua Watu Ireng. Di mulut gua itu, Ki Cakra ini udah nunggu. Ia nggak lagi pakai batik, melainkan jubah hitam dengan ikat kepala. Dan di depannya ada sesajen sederhana tuh, seperti kemenyan, kopi pahit, dan beberapa lembar daun sirih. Kau datang, Nak. Itu artinya hatimu sudah mengambil sebuah keputusan. Saya hanya ingin penglaris, Ki, agar jualan saya ramai. Dan saya nggak mau tumbal nyawa. Setiap kekayaan punya harga, Joko. Tapi untuk penglaris dagangan, kamu tidak perlu tumbal nyawa manusia. Tumbalnya jauh lebih sederhana, tapi terikat seumur hidupmu. Ki Cakra ini jelasin ke Joko bahwa pesugihan ini disebut dengan dewa penglaris. Intinya, ia akan menanam kodam di dalam gerobak dan juga bumbu kacang Joko. Kodam ini bertugas untuk menarik pembeli dari mana aja. Sehingga pelanggan ini dibuat ketagihan dan memastikan mereka tidak akan pernah melirik ketoprak dari penjual lain. Tapi ada syaratnya. Setiap malam Jumat Kliwon, Joko ini harus datang ke Gua Watu Ireng. Bawa 1 porsi ketoprak buatannya yang paling enak dan menyajikan di hadapan Ki Cakra dan juga kodamnya. Ketoprak itu nggak boleh dicicipi sama Joko dan dia harus meracik bumbu tanpa mencicipi sama sekali. Ia hanya mengandalkan rasa yang ditanam oleh kodam. Kemudian, sebagian kecil dari keuntungan harian harus ditaruh di bawah gerobak sebagai upeti untuk kodam. Dan syarat terakhir yang paling membuat Joko ngeri adalah gerobak itu harus dalam keadaan kotor. Dapur ini harus lembab. Dan ada 1 panci khusus yang harus disimpan di tempat tersembunyi dan nggak boleh dicuci dengan sabun. Konon, tempat kotor adalah singgasana si kodam. Mendengar itu, Joko ini nelen ludah. Hatinya ketakutan. Tapi, melihat Ki Cakra ngeluarin sebuah kain kafan berisi bungkusan aneh, rasa putus asa menghilangkan segalanya. Saya bersedia, Ki. Bagus, kita mulai ritualnya. Ritual malam itu singkat tapi mencekam. Di dalam gua yang gelap, Ki Cakra ini membakar menyan dan membaca mantra sambil mengoleskan cairan hitam ke kain kafan. Setelah ritual selesai, Ki Cakra ngasih bungkusan kain berisi batu kecil. Ini adalah mustika penglaris. Masukkan ini ke dasar bumbu kacangmu saat kamu ngulek. Hanya 1 sentuhan dan taruh kembali di tempat tersembunyi. Ingat, jangan pernah kau cicipi bumbu itu. Biarkan kodam yang memberikan rasa. Setelah selesai ritual, Joko ini pulang menjelang subuh. Tubuhnya letih dan hatinya itu penuh dengan penyesalan. Ia menyembunyikan mustika itu di bawah tumpukan lap kotor di gerobaknya. Keesokan harinya, saat Joko jualan, bau ketoprak ini terasa beda gitu. Ada bau yang sedikit amis. Di hari itu di jam 5 sore, biasanya Joko cuma melayani 1 atau 3 pembeli. Tapi pada hari itu, banyak orang yang beli dan rela antri cukup lama. Joko ini bisa senyum kaku sambil ngulek tuh. Dan tanpa mencicipi, dia hanya melihat pembeli yang makan dengan lahap. Mata mereka ini seakan-akan terhipnotis oleh bumbu kacang buatannya tuh. Dan malam itu, Joko menghitung uang hasil jualan. Omset dari 85.000 menjadi 1,5 juta. Dalam waktu 6 bulan, hasil dari ketoprak bumbu setan ini, Joko mampu menyewa ruko 2 lantai. Sedangkan gerobak reotnya kini nggak terpakai dan hanya terparkir di depan rumah. Sedangkan Lastri kini punya toko jahit di sebelah ruko itu. Dan anaknya Sirina kini bersekolah di sekolah swasta terbaik di daerahnya. Kini, keluarga Joko menjadi bahan omongan dari tetangganya bahwa Joko adalah juragan ketoprak yang paling sukses.
Setelah Joko pindah ke ruko 2 lantai, di sini keanehan mulai terjadi. Banyak pembeli yang komplain karena rasanya ini nggak konsisten. Pembeli selalu memuji kelezatan yang nikmat saat makan di tempat. Tapi, jika ada yang minta dibungkus dan makan di rumah, seringkali mereka ngeluh rasanya itu berubah. Bahkan, ada yang merasa enak dan juga mual. Tapi, Joko selalu punya alasan. Mungkin karena udah dingin, Bu. Di balik dapur rukonya, ada sebuah kamar kecil yang terkunci rapat. Di dalamnya, ada satu panci bumbu, ulekan, dan mustika penglaris yang disembunyikan. Ruangan itu kotor dan juga pengap. Gak ada satupun karyawan yang diizinkan masuk. Bahkan, istrinya sendiri dilarang. Setiap kali habis ngulek bumbu, Joko ini merasa sangat lelah. Seperti semua energinya tuh tersedot gitu. Dan ia seringkali ngelihat bayangan hitam melintas cepat di sudut ruangan. Terutama saat ia sedang menghitung upeti untuk diletakkan di bawah ruko. Di sini, Lastri ini mulai curiga. Kenapa dapur kita nggak boleh dibersihin? Padahal kita udah punya karyawan. Dan bumbu ini, kenapa kamu nggak pernah mau nyicipin lagi? Urus aja tokomu. Aku udah bilang, ini resep rahasia. Kalau kamu cuci, kodamku pergi. Tanpa sadar, Joko nyebut kata kodam. Mendengar itu, Lastri langsung kaget dan juga diam tuh. Karena Lastri ini tahu, suaminya tidak pernah percaya dengan mistis. Hari demi hari, bulan demi bulan, omset jualan Joko makin naik drastis. Ketoprak ini makin terkenal dan makin banyak yang beli. Yang tadi karyawan cuma 1 orang, kini jadi 3 orang. Di sisi lain, Joko terus menjalankan ritualnya setiap Jumat Kliwon. Ia selalu membawa 1 porsi ketopraknya ke Goa Watu Ireng. Ketoprak yang dibawa Joko bukan untuk Ki Cakra, melainkan hidangan untuk para kodam di goa tersebut. Setelah beres ritual, Joko ini langsung pulang untuk istirahat. Melihat hal itu, Lastri ini makin curiga. Karena setiap malam Jumat Kliwon, Joko selalu pulang subuh dengan alasan tertentu. Tapi Lastri masih berpikir positif loh. Karena nggak mungkin suaminya melakukan yang aneh-aneh. Singkat cerita, pagi pun tiba. Joko dan karyawan lainnya membuka ruko dan bersiap-siap untuk jualan. Baru aja dibuka, ada aja pembeli yang udah mulai datang. Setiap harinya, ketoprak bumbu setan ini mampu menghabiskan 400 porsi. Gak lupa juga, sebagian kecil dari keuntungan harian ditaruh di bawah gerobak sebagai upeti. Kini, Joko dan keluarganya bener-bener kaya raya. Udah ada 3 cabang ketoprak bumbu setan. 2 di pasar dan 1 lagi di pinggir jalan. Dari 3 cabang itu, Joko mampu membeli mobil Fortuner nih secara cash. Rumahnya mega dan sawahnya ini berhektar-hektar. Namun, beberapa tahun berlalu, Ki Cakra ini datang ke ruko dengan bawa kabar buruk. Joko, kodam Dewa Penglaris ini butuh asupan yang lebih kuat. Kekayaanmu sudah terlalu besar, Joko. Ritualnya nggak sebanding lagi dengan upeti uang recehmu. Maksudnya Ki, saya sudah menjalankan semuanya loh. Kodam ini udah meminta tumbal dari orang terdekatmu. Setiap ada yang ditumbalkan, usahamu akan makin besar. Tapi, kau akan kehilangan sesuatu yang kamu cintai. Setelah perbincangan singkat itu, Ki Cakra langsung pamit pulang. Dan setelah pertemuan dengan Ki Cakra, hidup Joko ini jadi nggak tenang. Dia ini selalu gelisah karena kepikiran terus apa yang diucapkan oleh Ki Cakra. Hari demi hari, gangguan ini menimpa kepada anaknya yaitu si Rina. Rina tidak tahu apapun soal pesugihan. Dia hanya hidup biasa. Tapi semua berubah setelah Joko melakukan pesugihan tersebut. Sejak hari itu, hidup Rina terasa seperti diseret ke tempat gelap. Malam pertama terasa aneh bagi Rina. Badannya ini lelah, tapi pikirannya ini gelisah. Dia ini tidur dengan lampu menyala, tapi tetap merasa tidak nyaman. Tidak lama setelah memejamkan mata, Irina ini langsung bermimpi. Mimpi itu terasa terlalu nyata, terlalu jelas, sampai nafasnya juga ikut berat. Dalam mimpi itu, Irina ini ngelihat gerobak ketoprak bapaknya tuh. Gerobak lama yang dulu sering ia bantu bersihkan waktu kecil. Tapi bentuknya itu tidak seperti biasanya gitu. Kayu ini retak-retak, warnanya gelap, dan baunya ini tengik keluar dari sela-selanya tuh. Dan di atas meja gerobak, bukan bahan ketoprak, melainkan tumpukan hewan yang menjijikan tuh.
seperti ada kecoa merayap di atas bumbu kacang, ada belatung menggeliat dalam tumpukan lontong, ada tikus kecil mati tergeletak di sebelah tahu, dan lalat hitam menutupi semua permukaan, berdengung keras sampai telinga Rina terasa panas. Setelah dengungan itu terus membesar, seperti ribuan lebah terperangkap di dalam kepalanya, Rina ini pengen lari, tapi kakinya tidak bisa bergerak. Di belakang gerobak itu, bapak Rina ini berdiri, tapi wajahnya itu pucat, bola matanya itu memutih. Mulut bapaknya bergerak pelan, seperti pengen bicara. Tapi yang keluar hanya nafas berat dan juga serak. Saat bapaknya ini mengaduk bumbu kacang, Rina melihat lebih banyak hewan muncul. Seperti belatung jatuh ke lantai, kecoa terbang, dan bumbu kacang ini berubah warna menjadi hitam pekat. Saat itu, Rina ini teriak. "Bapak, itu apa?" Tapi bapaknya tidak menjawab. Kemudian para pembeli itu datang. Tapi yang berdiri depan gerobak itu bukan manusia. Wujudnya itu aneh-aneh. Ada yang tubuhnya kurus, kepalanya menggelantung ke samping. Ada yang wajahnya berlubang seperti tanah berlumpur. Ada yang tidak punya mata, hanya lubang hitam menganga. Ada yang mulutnya robek sampai ke telinga, terus mengeluarkan cairan coklat seperti sambal basi gitu. Mereka semua berdiri diam, memandangi Rina seperti mangsa gitu. Kemudian, satu persatu mereka ngomong, tapi suaranya pecah dan terdistorsi. Tangan-tangan beberapa sosok ini maju, ngambil piring dan menyuap isi gerobak itu ke mulut mereka. Suara kunyan keras dan menjijikan, seperti makan tulang basah. Belatung dan kecoa berjatuhan dari mulut mereka. Tapi, mereka terus makan tanpa henti. Rina pengen nutup telinga. Suara itu membuat punggungnya itu merasa panas. Tapi tiba-tiba, salah satu pembeli ini ngelihat ke arah Rina. Ternyata wajahnya itu kosong. Di dalam mata ini terlihat bayangan Rina sendiri, tapi versi dirinya yang pucat dan berdarah. Sosok ini mengangkat tangannya yang panjang dan juga kurus, lalu menunjuk langsung ke wajah Rina. Dan sosok ini bilang, "Giliranmu, Rina." pada saat itu, semua pembeli langsung ngelihat ke arah Rina tuh. Kemudian mendekat. Dan tangan-tangan sosok ini itu panjang, dingin, dan juga tajam. Mereka ini merayap ke lantai, mendekat perlahan seperti laba-laba raksasa tuh. Bapak Rina tiba-tiba menoleh juga. Dan kali ini, mulut bapaknya terbuka sangat lebar. Terlalu lebar, sampai rahangnya ini terdengar patah gitu. "Rina, lari!" Dari dalam mulut bapaknya, muncul bayang hitam yang merangkak keluar. Bayangan itu langsung melesat ke arah Rina dengan suara mendesis. "Kamu milik kami." Kemudian, Rina terbangun dan terjatuh dari kasurnya. Keringat dingin mengalir di seluruh tubuh. Nafasnya ini ngos-ngosan. Ruangan tampak gelap walaupun lampu ini menyala. Dan yang paling membuat takut adalah di telapak tangan Rina ada belatung kecil yang mati dan lengket seperti baru diangkat dari mimpi itu gitu. Pagi itu, Rina bangun dengan kepala berat. Matanya ini sembab. Tubuhnya lemas seperti habis berlari jauh. Dan mimpi buruk semalam masih menempel jelas di pikirannya. Sampai rasanya seperti bukan mimpi. Saat keluar rumah, udara pagi ini terasa aneh. Matahari ini belum tinggi, tapi sinarnya terasa redup gitu. Seperti tertutup oleh sesuatu. Kemudian Rina berjalan pelan ke depan tuh, sambil memegang dadanya yang masih berdebar gitu. Di ujung gang, terlihat Pak Joko sedang mendorong gerobak ketopraknya tuh. Suara roda gerobak itu berdicit pelan tuh. Suara itu membuat bulu kuduk Rina ini berdiri. Karena persis seperti suara gerobak dalam mimpinya. Dia ini berhenti berjalan. Tubuhnya ini menegang. Dan gerobak ketoprak Pak Joko memang sama seperti biasa. Tapi pagi itu, Rina merasa ada sesuatu yang beda. Gerobak itu tampak gelap. Meja kayunya terlihat basah di beberapa bagian. Seperti ada cairan yang merembes. Saat itu, Rina ngelihat gerobak bapaknya tuh. Dan tanpa sadar, di pikiran Rina, gerobak itu kembali penuh dengan kecoa, belatung, dan juga tikus kecil. Hal ini seperti dalam mimpinya Rina malam. Dan padahal kenyataannya, gerobak itu kosong dan bersih. Tapi bayangan mimpi itu seolah menempel pada gerobak Pak Joko. Seperti tidak mau hilang. Di antara penguapan panas dari gerobak, Rina merasa
melihat sesuatu bergerak cepat di balik rak bumbu. Sesuatu ini bentuknya kecil dan juga hitam. Rina ini langsung ngedipin matanya tuh. Tapi benda itu sudah hilang. Halusinasi, cuma halusinasi. Pak Joko ini berhenti tepat di depan warung kecilnya. Dia membuka penutup gerobak dan mulai menyiapkan bahan-bahan. Suara ini biasa aja. Namun bagi Rina, setiap dentingan sendok, setiap bunyi talenan, membuat hatinya ini makin berdesir. Saat Pak Joko ngambil bawang goreng dari toples, Rina ini tiba-tiba teringat mata putih bapaknya dalam mimpi. Kemudian teringat kecoa yang merayap dari bumbu kacangnya. Dan juga teringat dengan sosok-sosok aneh yang berdiri mengantri seperti manusia. Rina ini langsung memegang lengan kirinya, mencoba menenangkan diri. Tapi tangan kanannya itu bergetar. Matanya Rina tanpa sengaja melihat mukanya Pak Joko. Dan Pak Joko ngelihat sebentar, lalu tersenyum kecil. Tapi bagi Rina, senyum itu sangatlah aneh dan juga sangatlah asing. Senyum yang terlalu lama, terlalu lebar, dan juga terlalu sunyi. Seolah Pak Joko tahu apa yang dilihat Rina dalam mimpi. Dan seolah Pak Joko tahu apa yang membuat Rina tidak bisa tidur. Rina ini buru-buru nunduk tuh. Tapi semakin dia menghindar, semakin pikirannya kembali pada mimpi itu. Dan setiap kali angin meniupkan aroma bumbu kacang dari gerobak, Rina merasa mencium bau tengik yang sama seperti mimpi, yaitu bau bumbu kacang basi yang bercampur dengan bau bangkai. Bau itu begitu jelas hingga membuat perutnya itu mual. Bahkan dari kejauhan, Rina ngerasa kayak ngeliat lalat hitam terbang ngelilingin gerobak Pak Joko tuh. Padahal ketika dia mengedipkan mata, lalat itu hilang dan tidak ada sama sekali. Enggak, ini cuma pikiran sendiri. Pak Joko mulai meracik ketoprak untuk pembeli pertama. Suara ulekan batu yang menghantam kacang membuat kepala Rina ini berputar. Di telinganya, suara itu berubah menjadi suara kunyahan sosok dalam mimpi. Krek, krek, krek gitu kan. Dan suara itu menyedihkan yang masih jelas ia dengar semalam tuh. Kemudian, Ria ngelihat ke arah pembeli yang berdiri depan gerobak Pak Joko. Pembeli ini tampak normal, tapi Rina entah kenapa ya, merasa wajah pembeli itu perlahan tuh berubah. Sama seperti sosok dalam mimpinya, yaitu tanpa mata dengan senyum yang robek. Rina langsung nutup mulutnya agar nggak teriak. Dan pikiran Rina ini makin kacau. Nafasnya pendek, badannya tiba-tiba dingin, seperti ditarik kembali ke mimpi itu. Dan ketika dia ngelihat gerobak Pak Joko sekali lagi, Rina merasa meja kayu gerobak itu sedikit berdenyut tuh. Seperti ada sesuatu di dalamnya yang hidup dan seperti sesuatu sedang menunggu waktu. Dan melihat hal itu, Rina ini pundur perlahan. Langkahnya ini gemeter dan pikiran buruk terus menghantui. Hari kedua terasa lebih berat bagi Rina. Sejak pagi, kepalanya itu penuh dengan tekanan. Setiap suara kecil terasa mengagetkan. Setiap bayangan di sudut rumah bikin merinding. Tapi dia tetap memaksa untuk menjalani hari seperti biasa. Dan di sore itu, Rina memutuskan untuk mandi. Dia ingin membersihkan tubuhnya yang terasa gerah dari kecemasan. Begitu masuk kamar mandi, dia mencoba menarik napas pelan. Lantainya dingin, udaranya lembab, dan suara tetesan dari shower membuat suasana sedikit tenang. Rina ini melepas bajunya pelan-pelan. Namun, baru aja kain bajunya turun dari bahunya, tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh mengenai rambutnya tuh. Bentuknya ini kecil, ringan, tapi terasa sangat dingin. Saat itu, Rina merasakan takut yang luar biasa. Terus, dia memberikan diri untuk melihat ke atas. Tapi, plafon kamar mandi itu kering dan gak bocor sama sekali. Tapi tiba-tiba, ada gerakan kecil di rambutnya. Kayak ada sesuatu yang merayap jalan. Saat itu, Rina ini nahan nafas. Dan tangannya ini langsung megang kepala. Dan ternyata, Rina ngerasain ada benda dengan tekstur lembek, basah, dan juga licin. Saat itu, Rina langsung ngeliat di telapak tangannya. Ternyata, ada belatung putih masih menggeliat tuh. Tubuhnya ini kecil tapi montok, seperti baru keluar dari bangkai. Di sini, Rina ini langsung ngebuang belatungnya ini sambil ngejerit. Ah, tolong! Namun, saat dia ngeliat ke lantai,
Bukan 1 atau 2 belatung yang jatuh, tapi ada beberapa belatung yang seolah jatuh secara bersamaan tuh. Dalam kondisi ketakutan, Rina ini langsung ngibasin rambutnya tuh. Dan bener aja, ada 3 belatung jatuh dari rambutnya. Kemudian, belatung ini menggeliat di lantai kamar mandi. Enggak, apa ini? Ini apa? Di dalam kamar mandi itu, tercium banyu anyir. Bau yang sama seperti mimpi buruknya. Belatung-belatung kecil itu seperti hidup dengan tujuan. Bergerak pelan mendekat ke arah kaki Rina. Dan saat itu, Rina ngejerit dan mundur hingga punggungnya menabrak dinding kamar mandi. Enggak mungkin. Dari mana mereka jatuh? Saat itu, kondisi Rina ini sangat kalut gitu. Kemudian, dia megang rambutnya lagi untuk memastikan gak ada belatung yang tersisa. Dan ketika Rina ngeraba rambutnya, tiba-tiba ada sesuatu yang keras tapi kenyal. Spontan, Rina ini langsung narik benda tersebut. Dan ternyata, itu adalah potongan kecil lontong yang udah busuk. Warnanya itu sedikit kekuningan. Teksturnya lembek seperti nasi basi berhari-hari. Dan yang lebih anehnya lagi, ada satu belatung kecil yang nempel dan juga masih hidup. Melihat benda tersebut, Rina ini langsung buang sambil nutup mulutnya biar nggak muntah gitu. Tapi gangguan ini belum selesai. Dan dari ventilasi kamar mandi, terdengar suara kecil tuh. Suara itu sama persis seperti suara ulukan gerobak ketopraknya. Suara yang ia dengar kemarin pagi dan suara yang ada dalam mimpinya. Rina ngelihat ventilasi tanpa bernafas. Tubuhnya Rina ini jadi kaku seketika. Dan suara nafas itu makin jelas. Seperti ada seorang tepat di tembok kamar mandi yang mengintip lewat lubang ventilasi. Kemudian, Rina mukul pintu kamar mandi sekuat tenaga dan keluar sambil lari. Tubuhnya ini masih setengah tanpa pakaian. Dia udah nggak peduli. Dia hanya pengen menjauh dari kamar mandi itu. Nah, hawa dingin menyelimuti tubuhnya tuh. Tapi pikirannya hanya satu. Ada sesuatu yang ngikuti mimpinya ke dunia nyata. Dan gangguan itu mulai menyentuh tubuhnya. Kejadian ini terus menghantui Rina hampir 1 minggu penuh. Dan setiap malam, tepat setelah pukul 2 dini hari, rasa gelisah itu selalu datang. Bulu kuduknya berdiri tanpa sebab. Entah dari mana asalnya. Tapi selalu ada suara langkah kaki yang berputar di luar kamarnya. Suaranya itu pelan, berat, dan tidak seperti langkah manusia biasa. Dan karena kejadian itu, Rina hampir nggak tidur dengan layak. Setiap kali menjemin mata, dia merasakan sesuatu berbisik di dekat telinganya. Suara itu serak, panjang, seperti suara seorang yang menahan sakit. Terkadang, bisikan itu menyebut namanya. Rina. Rina ini langsung membuka mata lebar-lebar. Nafasnya ini naik turun. Tapi setiap kali dia menoleh, nggak ada siapa-siapa. Kondisi kamar itu tetap sama. Lampu kecil redup, dinding kusam, dan jendela yang selalu ia kunci rapat. Namun, hawa dingin seperti datang dari dalam kamar itu sendiri. Kadang-kadang, kalau Rina berusaha memaksa tidur, tubuhnya justru nggak bisa bergerak. Seolah-olah kayak ada sesuatu yang menahan seluruh tangannya. Dan dalam keadaan itu, matanya tetap terbuka, ngelihat ke sudut kamar yang paling gelap. Dan dari kegelapan itu, Rina selalu ngelihat ada bayang hitam. Bayangan ini berdiri tanpa bentuk jelas tuh. Tinggi, kurus, dan kepala itu seperti menunduk. Bayangan itu hanya diam, nggak bergerak sama sekali. Tapi, Rina bisa merasakan tatapannya, seakan-akan menunggu waktu yang tepat untuk mendekat. Dan siang harinya, Rina gak menemukan ketenangan. Di warung milik bapaknya, yaitu Pak Joko, ia masih sering lihat sosok-sosok aneh. Di antara pembeli yang makan, ia melihat wajah pucat dengan tatapan yang kosong. Terkadang, ia melihat ada tubuh seorang melintas di belakang warung. Padahal, tempat itu buntu dan tidak ada jalan keluar. Malam-malam berikutnya, kondisi Rina ini makin memburuk. Rina ini terbangun bukan hanya oleh suara langkah, tapi juga karena suara ketukan keras di dinding kamarnya. Ketukan itu nggak berirama, kadang lambat, kadang cepat, dan kadang disertai suara helaan nafas. Rina berusaha bangunin bapaknya, tapi setiap kali ia masuk ke kamar Pak Joko, suara itu tiba-tiba berhenti dan sunyi total. Seolah-olah semua gangguan itu hanya ditujukan kepada seorang diri. Rina ini semakin yakin
bahwa apapun yang ia lihat dan ia dengar bukan halusinasi. Ada sesuatu yang mengikuti dirinya. Ada sesuatu yang sengaja memperlihatkan diri di warung. Dan ada sesuatu yang ingin mendekat. Dan di setiap malam, seolah-olah sosok itu sedang mencari waktu yang tepat untuk menunjukkan wujud aslinya. 1 bulan kemudian, Rina, anak kesayangan Pak Joko, yang dulunya ceria dan sehat, mendadak jatuh sakit. Sakitnya ini aneh. Dokter nggak bisa mendeteksi penyakitnya. Rina hanya bisa terbaring lemah dan wajahnya itu pucat. Dengan kondisi ini, Joko ini makin nggak karuan. Ia tahu, ia adalah harga dari kesuksesannya. Ia adalah tumbal yang diminta oleh Kodam. Dan semakin hari, kondisi Rina ini makin parah. Dan tepat di malam Jumat, Joko pergi lagi ke Goa Watu Ireng untuk melakukan ritualnya. Dan di situ, Ki Cakra udah nunggu di bibir goa. Ki Cakra, tolong hentikan ini semua. Sudah terlambat, Joko. Kau sudah terikat. Satu-satunya cara adalah memberikan tumbal nyawa manusia. Tumbal apa lagi, Ki? Kodam ini menyukai hasrat dan emosi terkuat. Jika kau tidak ingin anakmu pergi, kau harus mempersembahkan emosi terkuat dari orang yang kamu cintai. Buatlah istrimu sangat mencintaimu. Kemudian, sakiti dia dengan pengkhianatan terburuk. Patahkan hatinya. Rasa sakit dan keputusan Lastri akan menjadi makanan terlezat bagi Kodam. Dan energimu akan stabil kembali. Mendengar ucapan tersebut, Joko ngelihat Ki Cakra dengan jijik tuh. Ia harus menghancurkan hati istrinya sendiri. Akhirnya, Joko gak sanggup menuruti permintaan Ki Cakra. Ia gak sanggup nyakitin Lastri. Namun, melihat Rina makin kritis, ia melakukan hal lain tuh. Ia memutuskan untuk mengorbankan karyawan terbaiknya, seorang pemuda lugu bernama Andri. Si Joko sengaja menyuruh Andri ini bekerja lembur setiap malam di ruang terlarang, dengan alasan memberi sebuah kepercayaan. Malam itu, Andri mencium aroma aneh dari panci bumbu, dan tanpa sadar menyentuh mustika penglaris. Dan ketika Andri menyentuh mustika penglaris, hidupnya berubah secara perlahan namun pasti. Semua dimulai dengan hal-hal kecil, seperti bayangan lewat di sudut mata, suara asing di belakang pintu, dan sensasi seperti ada seorang yang mengawasinya dari gelap. Tapi itu hanya pembuka. Teror yang sesungguhnya datang pada malam ketiga. Ketika Andri lagi tidur, ia merasakan kasurnya ini bergetar pelan. Seperti ada seorang yang duduk di pinggir ranjang. Spontan, Andri ini ngebuka mata dengan perasaan berat gitu. Dan ternyata, di ruangan yang remang, ia melihat sosok hitam duduk membelakanginya. Rambut itu panjang, acak-acakan, dan rambut itu menjuntai sampai ke tanah. Bahunya ini kecil, kurus, dan tubuhnya ini terlalu tinggi untuk ukuran manusia. Sosok itu seperti membungkuk, seolah sedang mencari sesuatu di lantai kamar Andri. Melihat hal itu, tubuh Andri seperti membeku. Tubuhnya nggak bisa bergerak, hanya bisa menatap punggung sosok itu. Dan pelan-pelan, sangat pelan, sosok itu melihat ke arah Andri. Yang pertama terlihat oleh Andri adalah matanya 2 lubang hitam yang terlalu dalam, seperti rongga kosong yang bisa menelan apapun. Wajahnya itu pucat seperti kain basah. Makhluk itu tersenyum perlahan lebar, sampai wajahnya nggak terlihat seperti wajah manusia. Lalu, sosok itu menghilang, tidak berjalan, tidak memudar, tapi lenyap seketika seperti asap ditiup oleh angin. Sejak malam itu, gangguan semakin menjadi-jadi. Andri ini sering terbangun malam karena merasakan seorang menarik kakinya dari bawah kasur. Tapi tarikannya tidak kuat, tapi cukup terasa untuk membuat tubuhnya itu bergeser. Saat bekerja, tiba-tiba tangan Andri ini terasa teriris tuh. Walau nggak nyentuh benda tajam, kulitnya terbelah sepanjang 2 cm tapi nggak berdarah. Justru dari luka itu, keluar cairan bening seperti air kolam yang keruh. Dokter nggak bisa menjelaskan itu apa. Dan bekas luka itu tidak terasa sakit. Yang membuat ngeri adalah bagaimana luka-luka itu muncul begitu saja tanpa suara dan juga tanpa gerakan. Setiap malam, Andri mendapatkan gangguan aneh. Mulai dari bisikan atau sentuhan fisik. Andri tahu hal ini terjadi karena dia nyentuh mustika.
Mustika itu bukan sekedar penglaris. Ada khodam pesugihan yang tinggal di dalamnya, yang menuntut sebuah perjanjian. Dan ketika Andri menyentuhnya, ia dianggap sebagai bagian dari perjanjian itu. Sosok itu menuntut tumbal baru, yaitu tumbal pengganti. Suatu malam, Andri ini terbangun karena mendengar suara kaki menyeret di dalam kamarnya tuh. Lantai ini bergesek pelan mendekat ke arahnya. Dan ketika Andri membuka mata, sosok itu berdiri di sisi tempat tidurnya tuh. Tubuhnya ini makin jelas terlihat. Badannya itu kurus, tulangnya menonjol, dan kulitnya hampir terkelupas. Kemudian, sosok itu mendekat ke wajahnya si Andri itu. Andri ini pengen teriak, tapi suaranya itu nggak bisa keluar. Nafas sosok ini tuh dingin, seperti angin keluar dari liang kubur. Dan setelah itu, setiap malam, sosok itu selalu kembali. Sosok itu menuntut tumbal, dan tiap malam juga, tuntutan itu semakin ingin mengambil nyawanya si Andri. Dan keesokan paginya, warga dikejutkan oleh teriakan seorang ibu yang lewat di gang kecil dekat rumah Andri. Suara teriakan itu pecah, melengking, dan membuat orang-orang langsung keluar rumah. Dan ternyata, mereka menemukan Andri dengan kondisi tergantung di pohon mangga tua yang berada tidak jauh dari pintu rumahnya. Tapi, bukan itu yang membuat semua orang terdiam ketakutan. Tubuh Andri ini gak tergantung seperti orang gantung diri biasa. Kepalanya menunduk tajam, lidahnya tidak terjulur, dan tali yang menjerat lehernya bukan tali yang ada di rumahnya. Tali itu kusam, tua, dan penuh noda tanah seolah baru digali dari dalam tanah. Yang paling mengerikan adalah keadaan tubuhnya si Andri nih. Lukanya bukan luka 1 atau 2. Seluruh tubuhnya penuh goresan panjang seperti dicakar jari-jari tajam. Ada luka-luka kecil seperti gigitan. Ada bekas cakaran yang melingkar. Dan beberapa warga bilang, luka-lukanya terlihat seperti bekas tangan-tangan kecil yang menggenggam dan meremas kulitnya dengan keras. Di dadanya, ada satu luka yang paling besar, yaitu luka yang membentuk garis panjang seperti simbol yang tidak dimengerti siapapun. Saat tubuh Andri ini turunkan, sebuah kejadian membuat warga ini gemetar. Dari mulut Andri, menetes cairan hitam pekat. Tidak berbau darah, lebih mirip lumpur hitam bercampur minyak. Cairan itu menetes pelan, tapi terus, seolah tidak habis-habis itu. Bahkan, setelah tubuhnya dibaringkan, cairan itu tetap keluar seperti diperas dari dalam tubuhnya. Seorang warga yang nekat membersihkan wajah Andri, langsung jatuh terduduk karena ketakutan. Katanya, ia melihat bayangan hitam berdiri di belakang tubuh Andri, dan saat ia berkedip, lalu menghilang. Ketika warga mulai panik, Pak Joko ini datang, dengan wajah pucat, keringat dingin, dan pandangannya itu kosong. Dan saat beberapa warga memeriksa tubuh Andri, mereka menemukan satu benda kecil yang terselip di telapak tangan Andri. Benda yang dicengkram sangat kuat, sampai kuku Andri ini patah. Serpihan batu kecil yang warnanya sama persis dengan mustika penglaris milik Pak Joko. Benda itu berbau amis, dan di permukaannya ada goresan halus, seperti tulisan kuno atau simbol yang tidak dikenal. Kematian Andri bukan hanya tragedi, ini adalah peringatan. Mustika penglaris milik Pak Joko telah mengambil tumbal barunya. Setelah kematian Andri, Rina ini pulih secara ajaib. Rasa bersalah mengantam si Joko. Namun, bisnisnya malah makin meledak. Ia membuka cabang di mana-mana, membangun pabrik kemasan bumbu instan, dan menjadi raja ketoprak dengan kekayaan yang tidak terhitung. Ia membeli rumah mewah, mobil mewah, dan memperlakukan Lastri dan juga Rina dengan baik. Dan berselang beberapa bulan, Lastri nggak pernah berhenti mencurigai suaminya. Ia telah hilang kepercayaannya. Apalagi setelah melihat betapa cepatnya Rina sembuh setelah kejadian aneh itu. Di suatu malam, saat Joko pergi untuk ritual Jumat Kliwon dengan alasan meeting dengan supplier, Lastri ini mengambil kunci cadangan dan memberanikan diri masuk ke ruang terlarang. Bau di dalam ruangan tersebut bikin mual, seperti bau amis bercampur kembang busuk. Lastri menemukan ulekan berlumur bumbu yang tidak pernah dicuci. Di bawah tumpukan lap, ia menemukan sebuah bungkusan kain kafan. Dengan tangan gemeter, dia ini membukanya tuh. Ternyata, benda di dalamnya bukan batu biasa. Itu adalah gigi taring besar. Kemudian, bergetar dan mengeluarkan hawa panas tuh.
Saat itu, Lastri langsung teriak ketakutan. Di sebelahnya, Lastri ngeliat sebuah buku lusuh. Buku itu berisi catatan harian si Joko. Dan yang lebih mengerikan lagi, foto-foto Rina yang sakit disilang dengan bumbu kacang yang kotor. Lastri akhirnya mengerti, bukan cuma Kodam, tapi suaminya yang telah memilih jalan iblis. Setelah mengetahui semuanya, Lastri langsung pulang ke rumah dengan wajah emosi. Dan saat Joko selesai ritual, Lastri udah nunggu di ruang tamu dengan buku catatan dan mustika penglaris di atas meja. Siapa yang kau korbankan untuk kesuksesanmu, Joko? Andri atau nyawa anak kita? Ini demi kamu, demi Rina. Aku tidak punya pilihan. Pilihan selalu ada, Joko. Kau memilih keserakahan. Dalam kemarahannya, Lastri melemparkan mustika penglaris itu ke lantai. Mustika itu pecah, mengeluarkan asap hitam pekat, dan asapnya memenuhi seluruh ruangan. Setelah itu, Joko berteriak kesakitan. Tiba-tiba, ia merasakan sakit luar biasa di dadanya tuh. Kodam itu marah dan meninggalkan si Joko. Dan keesokan harinya, Joko ini bangun dalam kondisi terpuruk. Kodam itu telah pergi. Yang tersisa hanyalah kekayaan material yang hampa. Dalam hitungan minggu, usaha ketoprak bumbu setan ini mulai runtuh. Bumbu kacang yang diulek ini terasa biasa aja, bahkan hambar. Pelanggan yang dulu histeris, kini ini mencibir. Aroma yang dulu memikat, kini berubah menjadi bau busuk di seluruh toko. Dan karyawan mulai mengundurkan diri. Pada akhirnya, Joko kehilangan semuanya. Lastri dan Rina pergi meninggalkannya. Mereka berdua nih memilih untuk hidup lebih sederhana. Hingga akhirnya, usaha ketoprak Joko ini bangkrut. Ia kembali ke pojok pasar dengan gerobak reot yang sama. Ia kembali ngulek bumbu, dan kali ini ia mencicipinya. Untuk rasanya, yang pasti hambar. Hanya ketoprak biasa, tanpa sihir, dan tanpa bumbu kodam. Joko ini duduk sendiri di sana, di bawah langit malam yang sama, memandang gerobak yang kini bersih. Ia tahu, ia telah menukar kebahagiaan abadi dengan kesuksesan sesaat. Bumbu kacang yang kotor telah memberinya kekayaan, tapi bumbu yang bersih telah mengembalikan kesepian yang dulu ia rasakan. Namun kali ini, dengan rasa penyesalan yang jauh lebih pahit daripada kopi pahit yang dulu disajikan oleh Ki Cakra, Joko terus ngulek bumbu ketoprak. Mengenang masa di mana sesendok bumbu kotor bisa membeli sebuah rumah. Dan sendok bumbu bersih hanya menyisakan air mata. Jadi gitu ya, konco jagat. Kisah seorang pedagang ketoprak yang memilih jalan pintas untuk kekayaan dibantu dengan iblis. Dalam hidup ini, setiap manusia diuji dengan kesulitan. Ada yang bertahan, ada yang berusaha, dan ada pula yang memilih jalan pintas. Jangan pernah sekalipun melangkah ke dunia pesugihan. Setiap janji kekayaan yang mereka tawarkan selalu dibungkus dengan kegelapan. Dan setiap syarat yang tampak sederhana selalu berakhir dengan penyesalan. Dan setiap permintaan yang terlihat kecil, pada akhirnya akan menelan seluruh hidupmu. Jika hari ini hidup terasa berat, bertahanlah. Jika jalan terasa gelap, carilah cahaya, bukan bayangan yang menipu. Karena lebih baik berjalan lambat di atas jalan yang benar, daripada berlari cepat menuju jurang yang tak memiliki dasar. Jangan pernah mencari pesugihan, karena sekali kau melangkah, pulang bukan lagi pilihan. Rezeki bukan hanya tentang uang, kadang ia datang sebagai kesehatan, ketenangan hati, dan pintu keselamatan yang tidak terlihat. Ketika kamu merasa kekurangan, ingatlah, Allah selalu menyisipkan rezeki di tempat yang tidak pernah kita duga. Gak semua ketakutan datang hanya untuk menakut-nakuti. Kadang ia datang untuk mengingatkan. Ambil hikmahnya, jangan hanya takutnya. Inilah Jagat Petang. Malam sunyi sepi mencekam, hutan purba